kita melihat ada banyak sekali motif yang disampaikan oleh para pengamat gitu ya, di antaranya adalah motif ekonomi. Karena sang korban itu memang sudah betul-betul menyerahkan dirinya pada pelaku, itu tetap memandang atau melihat pria tersebut, pelaku tersebut sebagai pujaan hati. Model grooming pada pola kekerasan lain itu juga mungkin terjadi. Kasus penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Kabupaten Bandung menyita perhatian publik. Korban diduga mengalami penyiksaan dan kekerasan secara berulang selama lebih dari 2 tahun oleh kekasihnya sendiri, Taufik Hidayat, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Bagaimana seseorang dapat melakukan kekerasan sedemikian lama terhadap orang yang dicintainya, dan mengapa korban memilih tetap bertahan meski mengalami penyiksaan berkepanjangan? Psikolog forensik dari Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, Lucia Pepinovianti, menjelaskan bahwa kekerasan dalam hubungan umumnya tidak terjadi secara tiba-tiba. Menurutnya, hubungan yang tidak sehat biasa diawali dengan ketimpangan kekuasaan. Salah satu pihak perlahan mengambil kendali lebih besar atas pasangannya. Ketika relasi yang timpang itu terbentuk, pelaku dapat mulai melakukan berbagai bentuk manipulasi, mengendalikan korban, hingga membatasi kebebasannya. Dalam kondisi tersebut, korban secara perlahan kehilangan kemampuan untuk menolak ataupun melawan. Sebuah relasi itu kemudian sering jadi tidak sehat, relasi yang memiliki kekuasaan yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Ketika dalam proses penguasaan tadi terjadi tidak hanya manipulasi, tetapi model grooming pada pola kekerasan lain itu juga mungkin terjadi. Lucia juga menjelaskan, kondisi seperti ini sering berkaitan dengan praktik yang dikenal sebagai grooming. Dalam konteks negatif, grooming merupakan proses ketika seseorang secara sengaja membangun kedekatan emosional, memperoleh kepercayaan korban, lalu memanfaatkan hubungan tersebut untuk melakukan manipulasi, eksploitasi, maupun berbagai bentuk kekerasan lainnya. Pelaku biasanya tidak langsung menunjukkan perilaku kasar. Sebaliknya, mereka lebih dulu menampilkan perhatian, kasih sayang, dan sikap yang membuat korban merasa aman. Namun setelah korban memiliki ketergantungan emosional, perlahan pelaku mulai mengendalikan kehidupan korban. Mulai dari mengatur aktivitas sehari-hari, membatasi pergaulan, mengisolasi korban dari keluarga maupun teman, hingga akhirnya melakukan kekerasan fisik maupun psikis. Pada tahap inilah korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada dalam hubungan yang berbahaya. Bagaimana kemudian akhirnya agresi secara emosional dalam konteks relation itu berdampak pada munculnya korban-korban gitu ya. Apakah memang murni dia ingin melakukan kekerasan atau memang ada motivasi lain? Maka kita bisa gradasikan atas dasar bagaimana kemudian kekerasan itu melembaga kepada dirinya. Yang pertama kita kenal sebagai salah satu bentuk circle of violence di sana. Jadi orang-orang yang kemudian menjadikan kekerasan sebagai suatu hal yang dalam tanda kutip, mohon maaf, sudah dibenarkan oleh diri mereka, itu karena mereka melalui satu hal yang kita kenal sebagai tensi di sana. Menurut Lucky, agresi dalam hubungan dapat berkembang menjadi pola kekerasan yang berlangsung terus-menerus apabila tidak ada batasan maupun kontrol terhadap perilaku pelaku. Selain faktor motivasi, perilaku impulsif juga dapat menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan tindakan agresif. Impulsivitas merupakan kecenderungan seseorang bertindak secara spontan tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari perbuatannya. Dalam kondisi tertentu, sifat impulsif yang disertai dorongan untuk menguasai pasangan dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan yang semakin berat. Sementara itu, kriminolog perempuan dan anak Hanifah Hasna menjelaskan bahwa pelaku umumnya tidak langsung menunjukkan wajah aslinya sejak awal hubungan. Pada tahap awal, pelaku justru memberikan perhatian, kasih sayang, dan perlakuan yang membuat korban merasa dicintai. Namun setelah korban merasa nyaman dan bergantung secara emosional, pelaku mulai mengendalikan kehidupan korban. Korban perlahan dijauhkan dari lingkungan sosialnya, komunikasi dengan keluarga maupun teman dibatasi,
korban dibuat merasa hanya memiliki pelaku sebagai satu-satunya tempat bergantung. Kalau kita melihat ada banyak sekali motif yang disampaikan oleh para pengamat gitu ya, di antaranya adalah motif ekonomi. Tapi kalau saya melihat ini adalah coercive control gitu, di mana pelaku ingin menguasai korban secara utuh. Nah, masuknya coercive control ini mata-mata dari awal sudah spekulasi korban dengan memberikan kasih sayang, cinta kasih, keamanan, kenyamanan seperti itu, sehingga korban menggantungkan diri kepada pelaku. Tapi lama-kelamaan ketika si korban itu sudah masuk dalam perangkap, maka coercive control ini dilakukan dengan melakukan upaya-upaya membatasi pergaulan, membatasi hubungan dengan orang lain, dan secara sosial menjadi tertutup. Lalu, mengapa korban mampu bertahan hingga bertahun-tahun meski mengalami penyekapan dan penyiksaan? Menurut Hanifah Hasna, terdapat sejumlah faktor yang dapat membuat korban tetap bertahan. Salah satunya adalah adanya harapan untuk mendapatkan kembali hak miliknya yang sebelumnya telah diberikan atau dipinjamkan kepada pelaku. Harapan tersebut membuat korban terus menunda keputusan untuk meninggalkan hubungan yang penuh kekerasan. Selain faktor materi, korban juga sering mengalami ketergantungan emosional yang membuatnya tetap bertahan meskipun terus disakiti. Pendapat serupa disampaikan kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala. Menurut Adrianus, korban yang bertahan dalam hubungan penuh kekerasan umumnya telah menyerahkan hampir seluruh kepercayaan dan perasaannya kepada pelaku. Bahwa total devotion dari korban itu akibat dari tekanan, akibat dari opresi. Tapi ada juga kemungkinan karena sang korban itu memang sudah betul-betul menyerahkan dirinya pada pelaku, karena tadi awalnya begitu mencintai, terpukau dengan janji-janji, bahkan kemudian sampai seterusnya itu tetap memandang atau melihat pria tersebut, pelaku tersebut sebagai pujaan hati. Jadi ada kemungkinan itu terjadi. Tentu saja mana yang benar kita nggak tahu ya. Nah, maka kemudian ketika sang pelaku ini lalu melakukan kekerasan pun bukan dianggap sebagai sesuatu yang dalam tanda kutip jahat, tapi dianggap sebagai bagian dari tanda kesetiaan dirinya kepada sang pelaku. Makanya kemudian lalu bisa bertahan sampai 3 tahun begitu. Saat ini Taufik Hidayat telah diamankan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat di wilayah Majalaya. Tersangka kemudian dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini menjadi pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan tidak selalu diawali dengan tindakan fisik. Manipulasi, pengendalian, pembatasan ruang gerak, hingga ketergantungan emosional seringkali menjadi tahapan awal sebelum kekerasan berkembang menjadi lebih serius. Karena itu, mengenali tanda-tanda hubungan yang tidak sehat sejak dini menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya kekerasan yang lebih berat dan melindungi korban sebelum semuanya terlambat.